Bareng lagi sama Om Botak. Hari ini Om mau review sekaligus mau kasih tahu. Waktu itu Om kemarin habis jual mobil yang lama. Thank you buat Uli kemarin. Sekarang gantinya apa? Berikutlah. Oke, kenapa Om pilih ini? Ya, ini mobil Eropa pertama yang Om pengen rasain. Awalnya maunya beli yang seri 3 model sedan, cuman karena terbentur sama badan fisiknya, jadi kayak keluar masuk susah. Akhirnya Om memutuskan untuk cobain seri X1 yang ini. Kebetulan SUV seri X1 yang tipe terendah dari seri X nya BMW. Jadi ada X1, X3 sama X5. Yang sekarang mungkin kayaknya ada X7. Nah, ini Om tahun 2019 punya, kebetulan belinya second. Kenapa Om ambil ini? Nanti Om ceritain di dalam. Terus kebetulan tipe ini udah yang lumayan generasi sebelum 2020 lah. Jadi mungkin ada port USB belakangnya udah Type C. Yang sebelumnya kayaknya masih model-model biasa. Terus nanti kita lihat lah. Terus ini Om juga udah upgrade, jadi dari head unitnya di upgrade, tapi upgrade-nya bukan upgrade head unitnya, mungkin lebih ke upgrade softwarenya. Nanti saya kasih tahu juga upgrade-nya di mana. Oke, kita tunggu ya. Sekilas dasar aja, ya, kelebihannya BMW ya, ini orang bilang apa namanya, kidney grillnya memang udah terkesan, jadi ya sporty ya kan. Lampunya udah di sini udah DRL, nanti kita coba tes nyalain. Udah ada fog lamp-nya juga. Ini kebetulan dia pakai peleknya ring 18 ya, ring 18. Kalau BMW memang dia pakai ban RFT, jadi supaya dia kalau bocor tetap masih bisa dipakai, tapi ya konsekuensinya bannya jadi agak keras. Jadi ya apa ya, kekurangannya jadi kayak suara noise dari bannya lumayan masuk ke dalam. Oke. Kita lanjut coba ke belakang. Yang belakang juga konsep lampunya udah LED. Ini pada zamannya tahun 2019 termasuk berarti udah mobil mewah lah ya. Jadi 2019 udah LED ya, mungkin ya mobil-mobil sekarang juga baru LED. Jadi kurang lebih ya pada tahun itu ini cukup oke. Nah, ini dia udah otomatis, pintunya kebuka ya. Sorry berantakan isinya. Nah, juga dia udah otomatis nih, bisa nutup sendiri. Nah, sebenarnya yang tipe ini bisa pakai kaki, cuman kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, masih belum tahu titiknya di mana gitu. Jadi kayak tuh. Jadi biasanya harusnya bisa, coba-coba dulu. Bingung juga sih. Dari mana ya kodenya ya? Tuh ya. Lagi bisa tuh. Ya. Itu oke. Nah, kita coba lihat dalamannya. Nah, yang diambil ini adalah warna coklat. Nah, yang tadi Om bilang di awal, ini portnya sudah Type C. Pada zamannya Type C lumayan langka lah ya kan. Biasanya kan pakai lighter gitu kan. Ini udah Type C. Belakang udah ada AC 2 biji di belakang. Ya, udah ada panoramic sunroof juga. Lumayan untuk sebuah SUV. Ini kakinya bisa masuk ke dalam tuh, jadi nggak terlalu ngerasa sempit. Nah, jaraknya juga lumayan lega gitu kan. Oke sih. Om yang beratnya 90-an, tinggi kurang lebih 169, ya masih cukup nyaman di sini. Ini posisi duduk saya ya, jadi masih cukup lega lah. Nah, ini masih bisa digeser nih kalau nggak salah. Ini bisa dimajuin tuh. Ini udah paling mentok. Jadi cukup oke gitu ya. Kan biasa bangkunya udah pada mati, ini masih bisa maju mundur. Kita lanjut ke depan ya. Nah, Om tadi bilang ini habis di upgrade. Jadi begitu kita buka, kita masuk, bangkunya maju nih tuh sendiri, ya kan? Menyesuaikan dengan langsung posisi Om duduk, gitu. Oke, nah mungkin kalau bisa lihat di sini udah ada logo, sini habis di upgrade.
Ini ada M Performance tadi. Terus ini apa lagi yang di-upgrade? Ya. Kita nyalain AC dulu panas ya. Oke. Nah, ini head unitnya bawaannya udah di upgrade, jadi udah ada Android CarPlay-nya, ya kan? Teman-teman bisa ngeliat tuh, udah ada CarPlay-nya, ya. Terus ya ini menunya. Harusnya nggak ada CarPlay, cuman di upgrade sama Ivan di Beamers coding. Nah, itu khusus BMW dia upgrade. Jadi apa aja sih yang di upgrade selain head unit? Pertama, sound, bisa dibilang sound sistemnya, sound settingannya ini udah pakai apa ya namanya ya, sebentar ya, belum nih, masih baru soalnya. Nih pakai Bowers and Wilkins sound, jadi settingannya pakai itu gitu kan, di suaranya lebih naik lagi. Mau kita tes suaranya sedikit, kita tes coba ya. Ini menariknya ya, ini seri low. Jadi mungkin kalau seri-seri yang lain mungkin udah ada speakernya by Harman atau apa, ini bener-bener istilahnya OEM-nya si BMW tapi suaranya cukup oke. Jadi ada treble juga dapet, bassnya juga powerful juga oke ya, buat harian cukup oke lah untuk dari sisi suara. Nah, terus fitur apa lagi? Nah, jadi ini kan karena ini mobil Eropa, jadi kalau misalkan bisa ngeliat ke sini nih, ini aliran udara. Jadi defaultnya itu harusnya di sini otomatis ke A. A itu otomatis, jadi dia bisa ngalirin udara masuk sama udara keluar, dia ngatur sendiri. Nah, kalau di Eropa sana mungkin berlaku, tapi kalau di kita kan kita nggak mungkin selalu masukin udara yang banyak polusinya kan. Jadi kita bikin manual udah otomatis. Nah, mobil ini kebetulan seri X1 yang punya mesinnya itu 3 silinder 1500 cc turbo. Nah, kelebihannya dia mungkin kalau misalkan orang-orang bilang irit ya, irit karena dia ada fitur bisa dibilang kayak start and stop lah gitu loh. Nah, di sini kalau misalkan kelihatan nih, di sini ada start and stopnya. Nah, harusnya itu otomatis selalu nyala. Nah, cuman buat beberapa mungkin ya pemakai ngerasa mungkin kayak terganggu karena kan dia kalau misalkan kita injek rem lama, jadi seolah-olah ya udah mesinnya akan mati. Jadi kayak misalkan kendaraan-kendaraan motor yang sekarang itu tinggal start and stop and go gitu kan. Nah, kalau di mobil kayaknya nih karena 3 silinder jadi kayak ada berasa getaran-getaran. Jadi sama saya di upgrade sehingga kita nggak perlu mencet-mencet ini lagi. Jadi ini udah otomatis selalu mati gitu. Nah, terus kelebihannya apalagi yang di upgrade ini di Eropa itu sennya biasanya ini settingannya di sini cuman bisa sampai 3 kali, tapi ini 5 kali bunyinya nih. Saya tes, tapi yang sennya sen kecil ya, 5 kali. Biasanya cuman bisa 1 sampai 3. Nah, ini bisa disetting sampai 5. Jadi kita nggak perlu yang neken sampai ke bawah sekali lagi gitu. Kalau ke bawah ya dia akan berhenti, kalau begitu setidaknya kita balikin ke arah berlawanannya gitu kan. Oke. Terus apa lagi yang di-upgrade ya? Nah, yang di-upgrade itu adalah begitu Om masuk, bangkunya akan otomatis nyesuaiin dengan posisi terakhir. Begitu saya keluar, bangkunya juga akan otomatis mundur. Jadi bikin kita keluar masuknya gampang. Om kasih lihat ya. Kita matiin. Begitu Om buka pintu, bangkunya mundur. Begitu nanti kita masuk lagi, bangkunya maju. Canggih ya. Oke, terus yang di upgrade apalagi sih ya, fitur nggak akan kelihatan, jadi dia bikin supaya sensitif apa dari lampu dan wipernya lebih baik sensitifnya gitu loh. Nah, terus ada lagi fiturnya, jadi kalau misalnya kita mau buka
belakang ini kan bisa pakai tuas ini nih. Nah, kalau misalkan sebelum di upgrade itu nutupnya itu harus ditekan terus. Ini kalau buka kan sekali doang, sekali pencet dia kebuka. Ditutup kalau yang sebelum di upgrade itu harus ditekan. Nah, ini cuma dipencet sekali dia udah otomatis nutup sendiri. Itu salah satunya yang di upgrade. Sisanya apalagi ya? Oh iya, yang penting di sini awalnya mode sportnya itu cuma ada 3. Ada Eco, ada Comfort sama Sport. Ya. Sekarang ini bisa dilihat nih. Ini ada Eco Pro, ya kan? Terus ini ada Comfort Plus yang di upgrade nih salah satunya. Ini yang Comfort yang biasa. Terus yang ini ada Sport. Ini ada lagi Sport Plus. Ini bikin tarikan kalau buat di tol ini pakai Sport Plus nih enak nih. Gitu. Jadi harusnya cuma ada Eco Pro dan Sport. Ini di upgrade jadi ada Sport Plus, Sport biasa, Comfort, Comfort Plus, dan Eco Pro. Itulah. Nah, kita sambil jalan. Nah, Om nanti mau cerita gimana sih rasanya punya mobil Eropa pertama kali, terus perbandingannya apa gitu ya. Kita sambil jalan ya. Oke. Kita pakai seat belt. Pengemudi yang baik harus pakai seat belt. Oke, pertama-tama nih Om masih kagok nih. Sennya kebiasaan di kanan, sekarang kan sen di kiri ya, terbalik sama dengan mobil-mobil Jepangnya kan. Tapi lama-lama udah disesuaikan lah gitu. Kita coba tes ya. Nah, sekarang Om mau ceritain nih apa sih rasanya pertama kali naik mobil Eropa, feel-feelnya seperti apa, dan mungkin buat teman-teman yang belum pernah punya mobil Eropa ya mungkin Om berbagi pengalaman aja ya. Memang kita tahu mobil Eropa rata-rata pasti harganya mahal, makanya Om beli yang second dulu ya kan. Nah, oke, pengalamannya gimana sih? Pertama pasti feel-nya beda ya, memang mobil Eropa dengan kita compare dengan mobil Jepang yang pada umumnya gitu. Terasa lebih firm gitu kayaknya. Ya bahan-bahannya juga kalau misalkan dilihat di sini ya apa ya kayak soft touch juga gitu kan. Ini juga kayu-kayunya premium gitu. Dipegangnya juga enak gitu kan, feelnya memang beda. Jadi kita pun pas naik ini turun naik mobil ini kayaknya jadi gantengnya lagi naik ya kan. Mungkin Om yang mukanya pas-pasan kayak Om mungkin pas naik ini wah jadi kayak Ariel mungkin ya. Terus pengalaman saat servis, jadi kemarin kebetulan Om habis klaim shock kanan ya. Kebetulan mobil ini masih garansi, jadi mobil Eropa itu ada garansi, jadi dia nggak cuma sekedar menjual mobilnya doang, jadi dia includein dengan mereka sebutnya apa ya, BMW Inclusive Services kalau saya nggak salah ya. Nah, dia kalau mobil baru sekarang mungkin udah langsung 5 tahun. Nah, ini dulu mungkin hanya 3 tahun, terus mungkin di upgrade lah ya, jadi 5 tahun. Nah, itu kalau kita dapat layanan itu, kita nggak usah bayar sama sekali. Semuanya itu free. Mau ganti, misalnya ganti lampu, nah, kemarin kebetulan ganti shock kanan gitu, itu semuanya free, nggak ada biaya. Ganti oli, pokoknya jadi ya, teman-teman yang pakai mobil BMW ini ya udah terima beres aja, isi bensin pakai, masalah servis semuanya udah free selama kita ngikutin notifikasi dari si BMW-nya. Biasa nanti di menu itu nanti ada notifikasi, lu harus servis nih kayak gitu. Nah, pengalaman pertama Om datang ke bengkel servis resminya BMW, kebetulan kemarin di Cubic ya, di Astra Cubic sana. Pas masuk ya mungkin rata-rata semua standar lah ya, ada security yang membukakan pintunya ya kan, itu udah oke gitu. Dan pas masuk kayaknya kesannya apa ya mewah lah ya kan. Di sana SA-nya kalau nggak salah ada 6 kalau nggak salah ya, 6 apa 5 kayaknya ada 6 deh. Dan SA ini namanya service advisor gitu ya. Mereka berpakaian cukup, menurut Om tuh cukup profesional. Mungkin kalau brand lain gitu
brand Jepang atau kemarin misalkan brand China gitu, mereka ya mungkin pakai kemeja doang biasa. Ini mereka pakai jas, di SA-nya aja pakai jas gitu kan. Jadi kesan ya memang profesionalnya dapet gitu. Nah, dan uniknya di sana dia antriannya berdasarkan kita pilih komunikasinya dengan SA siapa. Jadi mungkin kalau di brand Jepang ya misalkan kita sebut aja lah brand Toyota atau mungkin brand kemarin yang mobil Wuling kemarin brand China, dia berdasarkan ya udah kita datang antrian ke berapa ya kita booking berapa ya itu berdasarkan antrian kita datang. Nah kalau ini berdasarkan kita milih SA-nya nih, kebetulan misalkan Om pilih SA-nya yang mungkin saat itu memang banyak ngelayanin customer, jadi walaupun ada SA-SA yang lain yang available ya, Om cuman bolehnya sama si SA yang pertama kali karena kita udah janjiannya sama mereka gitu. Ya mungkin poin plusnya jadi apa ya, kita ngerasa lebih dekat jadinya sama si SA tersebut gitu kan. Nah, terus kecanggihan yang lainnya, jadi biasanya kan kalau ke mobil-mobil ya Toyota misalkan kayak kemarin sama Wuling kan mereka hanya berdasarkan record dari komputer, dia akan nanya permasalahannya apa, kendalanya apa gitu kan, bla 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 lah gitu. Kalau di BMW kemarin jadi dengan kuncinya aja, jadi kuncinya nanti ditaruh di alat mereka gitu, ditaruh tuh itu langsung ngedetect semuanya hasil istilahnya historikalnya ini mobil apa-apa aja, terus nanti kendalanya apa dengan hanya sebuah kunci. Jadi iya Om agak kagum ya karena baru pertama kali, jadi wah gila canggih banget nih mobil Eropa, makanya harganya mungkin kalau barunya mahal gitu kan. Nggak cuman di situ doang berhentinya, terus setelah mobilnya diurus gitu kan, kita duduk di tempat ruang tunggu. Sayang sih waktu itu Om nggak sempat video ya, tapi ini bener-bener pengalaman nyata, bukan dibuat-buat ya. Di sana ruang tunggunya cukup banyak tempat duduk, kursi nyaman gitu ya, sofa gitu kan, ada yang kursi bar juga. Di sana minuman air mineralnya ya mereknya itu Equil bro, Equil ya. Jadi ya termasuk mineral water yang harganya cukup mahal. Om aja sampai ngabisin beberapa botol ya. Ya walaupun snacknya dia kasih kalau nggak salah kemarin snacknya snack crackers gitulah ya, snacknya snack biasa gitu. Terus kalau kita mau kopi biasanya mungkin kalau di tempat lain, di bengkel lain ya kopi biasa ya kan, sama teh trup biasa. Nah kalau di sana kita kalau misalnya mau minum kopi, es kopi atau apa gitu, mereka ada mesin kopinya dan dibuatin. Jadi kita nanti tinggal request mau kopi apa, nanti ada istilahnya ada pelayannya yang akan ngebuatin minumannya. Nah, terus kan kebetulan Om memang rencananya sampai diperbaikin itu mobil sampai siang gitu kan, jam 3 kurang lebih. Nah, pertama Om ditawarin tuh, mau makan siang apa? Ya memang pilihannya simple tapi ya lumayan surprise juga ya kan. Ya pilihannya kemarin itu nasi goreng sama mie goreng. Tapi ya rasanya mungkin ya so-so lah, oke lah gitu kan. Ternyata mereka, si pelayannya itu memang udah pas jam 12-an gitu mereka udah bawa banyak box gitu kan, nasi sama mie goreng, dan mereka keliling, dia nawarin semua yang ada di tempat duduk si servis itu. Jadi ditawarin mau makan siang apa gitu. Jadi ya menurut Om itu pengalamannya cukup oke lah ya. Tapi nggak tahu ya bengkel misalkan Mercedes atau misalkan brand Jepang lainnya misalkan yang premium katakanlah Lexus ya kan, atau Mazda atau apa gitu ya, Om juga belum pernah ya kan. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada pengalaman yang menarik di bengkel-bengkel yang Om belum pernah coba, boleh di-sharing, mungkin kita bisa ternyata kayak gitu feelnya gitu. Ya so far sih cukup puas lah ya. Cuman ini memang mobil second, kita nggak tahu nih nanti nih bakal banyak PR-nya apa aja ya. Mobil ini kebetulan masih ada garansi sampai dengan Oktober, jadi Om benar-benar dimaksimalin, dirasain nih ada yang harus diganti ya mumpung masih ada garansi. Soalnya
Kalau udah nggak garansi, harganya lumayan. Kayak kemarin aja spare part shock kanan doang itu biayanya kurang lebih hampir 6 juta ya. Dan untungnya ada garansi, jadi Om nggak bayar sama sekali, dapat makan malah. Oke, mungkin hari ini review mobil penggantinya Om yang sebelumnya. Kemarin mobil lebih awet, dan setelah naik mobil ini jadi ada pengen, kayaknya boleh nih nanti kumpulin dikit-dikit duitnya, kita beli yang seri X3, kita beli yang baru buat review yang baru juga mobilnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.